Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhidayah Sari, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel dengan judul Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Matematika pada Masa Transisi Pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada era saat ini, teknologi terus berkembang dengan cepat dan menimbulkan dampak perubahan yang jelas. Bagi yang tidak mampu mengikuti perkembangan era yang hampir serba digital ini, maka dalam jangka waktu yang tidak lama akan tertinggal jauh dengan dunia global. Begitu juga bagi proses pembelajaran di sekolah. Mau tidak mau, sekolah harus mampu beradaptasi untuk berdampingan dengan perkembangan teknologi. Dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia masih banyak guru yang menggunakan bentuk pembelajaran konvensional, di mana guru berperan sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi, sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam belajar. Selain itu, guru juga masih sangat dominan dalam pembelajaran dan belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksikan ide-idenya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika siswa, karena proses pembelajaran yang berlangsung cenderung terpusat pada guru. Selanjutnya, tantangan teknologi. Kini guru akan menghadapi permasalahan baru. Terlebih lagi, seperti yang kita semua ketahui, dalam kurun lebih dari 2 tahun terakhir, di mana negara Indonesia menghadapi masa pandemi COVID-19, yang menimbulkan dampak bagi pembelajaran di sekolah. Pada masa pandemi COVID-19, bentuk pembelajaran di sekolah yang semula dilakukan dengan tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Bagi guru, ini adalah permasalahan baru. Jika tidak segera ditemukan solusinya, maka pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan hasilnya pun akan menurun. Maka, dalam hal ini, guru harus mampu mendobrak strategi untuk memulihkan pembelajaran. Dan guru juga harus mampu meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajarannya. Pada masa pandemi COVID-19, sedikit demi sedikit sekolah mulai terbiasa dengan penggunaan teknologi, termasuk yang berbasis internet. Para guru mulai menunjukkan manfaat teknologi bagi pembelajaran dan bahkan menciptakan perangkat berbasis digital yang dapat digunakan. Berbagai software ataupun platform diciptakan sebagai upaya mengatasi masalah pembelajaran. Pada tahun 2022 ini, Indonesia memegang presidensi dalam G20, yaitu sebuah forum kerjasama internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Bersama dengan negara anggota G20, Kemendikbudristek mengangkat 4 isu utama untuk dibahas. Keempat isu itu adalah yang pertama, yaitu Universal Quality Education atau kualitas pendidikan untuk semua. Isu pertama mengenai kualitas pendidikan untuk semua ini merupakan penegasan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua golongan. Komitmen tersebut juga menegaskan keberpihakan Indonesia dalam SDG 4 tahun 2030 tentang tujuan pendidikan global, di mana dunia membutuhkan pemulihan di sektor pendidikan pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, isu kedua yang diangkat Indonesia dalam forum tersebut adalah teknologi digital dalam pendidikan. Saat ini telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian, isu kedua inilah yang nantinya juga akan menjawab bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Kemudian, isu ketiga adalah mengenai solidaritas dan kemitraan, dan yang terakhir, isu pendidikan yang diangkat Indonesia dalam G20 adalah mengenai masa depan dunia kerja atau Future of Work. Teknologi merupakan suatu kebutuhan, karena dengan penggunaannya diharapkan adanya peningkatan mutu belajar mengajar, peningkatan produktivitas efisiensi dan akses, serta peningkatan sikap belajar yang positif.
Dengan demikian, diharapkan baik guru maupun siswa dituntut mampu menyesuaikan dengan perubahan yang sesuai dengan tuntutan global. Bermula dari permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi dapat mempermudah memperoleh ilmu pengetahuan dan metodologinya. Hal yang diharapkan adalah dampak positifnya setelah memasuki masa transisi pasca pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkap secara teoritis pemanfaatan dan peran teknologi digital dalam pembelajaran matematika pada masa transisi pasca pandemi COVID-19. Menjawab pada rumusan masalah dalam artikel ini, yang pertama, apa saja sih manfaat teknologi digital dalam pembelajaran? Dalam dunia pendidikan, peran teknologi sangat dibutuhkan pada era sekarang. Dengan adanya teknologi, diharapkan dapat mempermudah kegiatan pembelajaran baik bagi guru maupun peserta didik. Ada beberapa manfaat teknologi dalam pembelajaran, antara lain: 1. Mendukung kegiatan pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran. Dalam praktiknya, teknologi dapat diterapkan ke dalam model, strategi, ataupun sarana pembelajaran. Penerapan teknologi dalam hal ini telah digunakan khususnya pada masa pandemi COVID-19, yang mana pembelajaran dilakukan dengan model daring. Dengan adanya teknologi, guru dapat melaksanakan pembelajaran pada masa tersebut. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai media dalam guru mengajar, peserta didik belajar, dan sebagai sarana komunikasi dari guru kepada peserta didik maupun sebaliknya. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Pada era saat ini, teknologi sangat berguna bagi kita dalam mengakses informasi. Bagi peserta didik, mereka dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan yang diinginkannya. Materi maupun wawasan yang belum diperoleh melalui buku ajar dapat ditemukan melalui literasi digital. Begitu juga bagi guru. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan pembelajaran, maupun memperoleh berbagai informasi pendidikan dengan mudah dan cepat. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi kini telah menjadi bagian dari kebutuhan dalam kehidupan, sehingga antar pendidikan dan teknologi akan saling mengisi dan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Peranan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran serta menjadi sarana akses informasi dengan mudah, maka akan mendorong kualitas pada guru maupun peserta didik. Teknologi dapat mempermudah kegiatan pembelajaran, menambah ilmu pengetahuan, dan mengembangkannya. Kemudian, apa saja sih peranan teknologi dalam pembelajaran matematika? Terdapat dua aspek kajian dalam orientasi pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, aspek penguasaan ilmu matematika. Jika matematika dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang sifatnya tetap, maka dalam hal ini, teknologi dapat berperan sebagai alat yang efisien untuk mempercepat menyelesaikan masalah matematika, misalnya masalah perhitungan dan sebagainya. Aspek yang kedua, yaitu aspek keterampilan bermatematika. Jika matematika dipandang sebagai kegiatan bermatematika, maka teknologi dalam hal ini akan berperan sebagai perangkat pembelajaran untuk membantu siswa menemukan konsep matematika dan hubungan-hubungan di dalamnya guna mengembangkan pemahaman konsep siswa tentang matematika. Berdasarkan dua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan guru dan siswa tentang matematika itu akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan teknologi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, jangan sampai teknologi menyebabkan semakin buruknya pemahaman konsep siswa tentang ide matematika. Akan tetapi sebaliknya, teknologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dan membantu dalam pengembangan kemampuan intuisi siswa dalam bermatematika. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran pada masa sekarang ini telah menjadi perhatian, karena semakin dibutuhkan oleh guru maupun peserta didik. Pembelajaran pada era modern, apalagi pasca pandemi COVID-19 ini, banyak yang mengacu pada perkembangan teknologi. Beberapa manfaat teknologi dalam pembelajaran yaitu untuk mendukung kegiatan pembelajaran, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Bila digunakan dengan tepat dan strategis, buah dari teknologi ini dapat bermanfaat baik bagi guru maupun peserta didik untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Namun, walaupun teknologi kini memiliki peran demikian, tetaplah tidak dapat menggantikan posisi guru sebagai seorang pembimbing, motivator, dan juga teladan, sehingga peran guru dalam pembelajaran tetap dibutuhkan oleh peserta didik. Terlebih lagi, apalagi guru tersebut mampu mengaplikasikan perkembangan teknologi dalam pembelajarannya. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi yang tepat dan strategis dalam pendidikan akan mendukung upaya untuk membangun kembali pendidikan dan menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.